Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Bahrudin Effendi dengan NIM 19423003. Baik, di sini saya akan memenuhi tugas UTS yang itu dimana untuk mewawancarai pelaku UMKM. Baik, lanjut saja. Di sini saya bersama Mas Jalil. Beliaunya salah satu alumni UII, lebih tepatnya Ekonomi Islam juga angkatan 2016. Kayak gitu. Oke, lanjut saja Mas. Di sini saya mau mewawancarai Mas terkait tugas UTS. Siap? Siap, Mas. Oke, lanjut saja. Baik. Sebelumnya gini, Mas punya brand apa nih sekarang nih yang jalankan? Sekarang ini saya sedang mempunyai brand kecil-kecilan namanya Nakjil. Nah, itu bergerak di bidang kuliner. Nah, itu nanti kita seperti ada pesanan snack, ada pesanan nasi, ada pesanan es dan sebagainya. Itu nanti bisa kami terima. Oke, baik. Langsung saja dengan pertanyaan yang pertama Mas ya. Oke. Yang pertama, bagaimana mula berdirinya catering Nakjil ini Mas? Mulanya itu di tahun 2021. Nah, itu karena sebagai mahasiswa atau sebagai alumni mahasiswa itu kita harus mencari kesibukan karena Benar-benar. jadi mungkin terlalu lama diem. Jadi saya mungkin berpikiran cari kegiatan sama teman-teman yang menghasilkan gitu. Buat tambah-tambah uang jajan, buat tambah-tambah pengalaman lah. Benar, Nah, pengalaman. terus akhirnya tercetuslah sama teman-teman itu membuat sebuah brand yang bergerak di bidang kuliner, itu namanya Nakjil ya. Karena kalau kita lihat Nakjil ini kuliner itu kan dibutuhkan oleh semua masyarakat gitu kan. Semuanya itu pasti butuh makan setiap hari. Nah, jadinya itu yang menjadi latar belakang kami untuk menekuni usaha di bidang kuliner gitu. Oke. Lanjut, bagaimana awal pemasaran yang dilakukan Nakjil untuk memperkenalkan brand ini Mas? Pemasaran awal untuk memperkenalkan kan ya memang karena kita itu bermulanya dari mahasiswa yang notabene itu adalah low budget ya, belum banyak modalnya, jadi kita yang menggunakan semacam aplikasi-aplikasi platform seperti Instagram untuk pemasaran. Nah, terus memang benar-benar kita itu seperti kayak rutin gitu, post di Instagram gitu, Instagramnya Nakjil itu apa-apa saja produk yang bisa kami pasarkan, bisa kami jual, yang tentunya itu nanti bergerak di bidang kuliner tersebut. Oh, baik. Lanjut, apakah ada kendala Mas dalam pemasaran awal Nakjil ini Mas? Ya pasti kalau di awal pemasaran brand baru atau usaha baru itu kendala itu mesti ada. Kendalanya juga mungkin yang pertama itu kita masih meraba-raba gitu, masih bingung bagaimana minat pasar, bagaimana minat pasar, inovasi apa yang harus kita lakukan, terus apa saja produk-produk yang nantinya bisa benar-benar menjadi ciri khasnya Nakjil ya. Kendalanya ya itu Mas, di Instagram followersnya masih sedikit, kan, followersnya masih sedikit, terus juga tingkat kepercayaan konsumen itu masih sangat rendah sekali karena kita kan masih ibaratnya pemain baru di bidang kuliner ya. Masih banyak usaha-usaha kuliner yang sudah pemain lama gitulah, sudah memiliki kayak rating yang tinggi. Kita kan ibaratnya masuk di hutan belantara yang banyak persaingan di hutan tersebut. Jadi kita benar-benar harus mempersiapkan pemasaran dan mempersiapkan bagaimana strategi kita biar bisa minimal struggling dulu, minimal berjuang dulu untuk nanti bisa ke tahap continue gitu. Jadi kita mencoba dulu lah ya. Iya, benar. Siap. Lanjut. Bagaimana setelah beberapa lama membuka usaha ini, apakah yang Mas bisa kembangkan untuk lebih memperluas jangkauan konsumen untuk Nakjil ini Mas? Oh iya, benar. Nah, karena sudah dari 2021 itu mulainya dari bulan puasa 2021 Mas, kita mulai membuka Nakjil ini. Ya kita semakin banyak pengalaman itu kan berarti nanti semakin bisa
kita untuk mengevaluasi bagaimana sistem nakjil, Benar. bagaimana sistem pemasaran lebih utamanya. Nah, kalau yang saya lihat di sini mahasiswa yang sebagai target konsumen utama kita itu sukanya menu-menu yang simple dan murah dan laginya kuantitinya banyak atau jumlahnya banyak. Misalnya dengan harga 8.000 dapat nasi yang banyak, lauknya enak gitu. Itu sudah menjadi salah satu strategi untuk mendapatkan hati jadi konsumen yang dalam hal ini adalah nakjil itu adalah salah satu target utama konsumennya adalah mahasiswa ya. Gitu. Apalagi di lingkup mahasiswa UI. Iya. Baik. Lanjut. Apa saja sarana yang dijadikan untuk pemasaran catering nakjil ini, Mas? Nah, sarana itu ya tadi, Mas, kita pakai Instagram, Instagramnya nakjil, terus kita juga ada WA. Nah, untuk misalnya nanti Instagram kita lebih fokuskan kepada pemasaran produk kayak display produk kita gitu, pengenalan produk kita. Terus nanti untuk WhatsApp-nya itu akan untuk memicu konsumen itu nanti misalnya ada pertanyaan, Mas ini cara pesennya gimana, Mas ini mau pesen gimana, Mas, untuk info lebih lanjut itu kita arahkan ke WhatsApp agar lebih nyaman dan bisa dari WhatsApp itu kita kan bisa save nomor siapa. Nah, dari WhatsApp itu kan juga ada fitur status WhatsApp. Nah, kita juga iklani gitu. Ya, mengiklankan di status WhatsApp. Jadi kita memanfaatkan status WhatsApp dari nomor-nomor orang yang tanya-tanya itu dari yang kita save, dan juga mereka tentunya meng-save nomor kita, bisa melihat story kita tentang produk-produk kita seperti itu. Jadi Instagram dan WhatsApp selama ini. Baik. Lanjut. Apakah menurut Mas dengan menggunakan Instagram sudah efektif untuk melakukan pemasaran dan transaksi untuk bisnis ini, Mas? Nah, untuk Instagram itu kan sebenarnya kalau dibilang efektif ya sebenarnya efektif, tapi bagaimana kita benar-benar nanti memanfaatkan benar-benar fitur Instagram ini, karena jujur kami juga di Nakjil masih benar-benar belajar bagaimana cara membuat konten yang menarik, biar konten kita itu dilihat. Nah, ketika orang sudah tertarik dengan konten kita, mereka juga nanti akan tertarik dengan membeli atau paling tidak mencoba dulu produk kita. Nah, untuk memanfaatkan mereka mengambil tindakan untuk mencoba ini, kami harus mempersiapkan benar-benar, karena first thing first orang untuk mencoba kuliner itu sangat penting sekali. Jadi mereka mau continue beli produk kita. Nah, di situ yang benar-benar kami manfaatkan seperti itu. Baik. Lanjut. Fitur Instagram apa yang menurut Mas sangat berperan dalam penunjang pemasaran nakjil ini, Mas? Kalau fitur itu ya paling ya itu, Mas, kita posting Instagram di feed, terus stories. Nah, terus kadang juga kita live kalau sedang proses pembuatan menu seperti itu. Jadi sudah pernah mencoba fitur iklan di Instagram, Mas? Oh, belum, Mas. Karena saya masih itu kan harus butuh biaya juga. Biaya juga untuk benar-benar memperluas. Jadi kita masih ibaratnya mencoba-coba dulu ketika nanti benar-benar kita mau memperluas, karena ya memang target kita ruang lingkup kecil-kecil dulu, Mas. Kecil-kecil dulu. Nanti kalau sudah kecil-kecil mungkin ada dari mulut ke mulut. Itu juga bisa dimanfaatkan. Nah, untuk fitur Instagram untuk kedepannya mungkin kami akan coba. Baik, insyaallah. Lanjut, apakah selain Instagram adakah platform lain yang digunakan untuk pemasaran bisnis ini, Mas? Nah, untuk platform lain cuma Instagram aja untuk saat ini. Namun nanti di kedepannya kami ingin mempelajari tentang web. Jadi kita akan membuat web tentang untuk memasarkan dan branding nakjil di web itu. Nah, kalau tentang web itu memang benar-benar harus belajar tentang web, benar-benar. Jadi biar nanti pembuatan web itu tidak sia-sia, tidak hanya udah dibuat terus ditinggal gitu. Benar. Nah, jadi benar-benar kita harus memanfaatkan
kita tahu sistemnya, kita tahu bagaimana mengelolanya. Nah, sembari pelan-pelan juga belajar nanti bagaimana cara mengelola web tersebut. Benar, baik. Lanjut, pertanyaan terakhir Mas. Ya. Apa langkah Mas untuk menunjang penggunaan web sebagai sarana pemasaran? Ya itu tadi Mas, karena kita baru belajar, jadi kita cari-cari training gratis di YouTube, tutorial gitu. Jadi memang benar-benar kita kedepannya memang pengen gitu loh untuk membuat web agar nantinya ibaratnya bisnis ini tuh seperti diniatkan benar-benar gitu. Walaupun dimulai dari kegabutan mahasiswa, tapi ya mungkin bisa menjadi salah satu peluang bisnis yang bisa dijadikan untuk continue ke depan seperti itu Mas Muslim. Ya, ada pertanyaan terakhir lagi Mas. Mas. Ini kan Mas di usia muda nih, Ya. dan sudah menjalankan suatu produk dengan sendiri dengan teman-teman. Apa Mas tidak ada rasa untuk ada pendamping untuk menemani Mas saat ini Mas? Wah, pendamping ya Mas, masih kayak gini loh Mas. Tidak apa-apa. Pendamping itu bisa menurut saya bisa hari-hari yang lain gitu. Nanti pengalaman dulu ya. Kalau pendamping sekarang ya belum terfikirkan. Kita sukses dulu, orang tua dulu. Insya Allah nanti jodoh akan diikuti di Betul sekali. Oke, mungkin itu saja Mas. Terima kasih atas waktunya untuk membantu saya untuk mengerjakan tugas UTS ini. Terima kasih Mas Muslim. Semoga tugasnya lancar. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih. Itu saja dapat saya sampaikan dengan Mas Jalil. Kurang lebih mohon maaf. Syukron. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.